1. Seorang pasien datang ke apotek dengan resep obat keras yang sudah kedaluarsa. Sebagai apoteker, tindakan yang paling tepat adalah A. Memberikan obat tersebut kepada pasien karena pasien sangat membutuhkan. B. Menolak memberikan obat dan menyarankan pasien untuk berkonsultasi kembali dengan dokter. C. Memberikan obat dengan dosis yang dikurangi. D. Mengganti obat dengan obat generik yang setara. E. Memberikan informasi tentang bahaya penggunaan obat kedaluarsa dan menyarankan pasien untuk membeli obat baru. Kesehatan secara tegas mengatur tentang keamanan dan efektivitas obat. Memberikan obat kedaluarsa dapat membahayakan pasien. Sebagai apoteker, kewajiban utama adalah memastikan keselamatan pasien. Oleh karena itu, tindakan yang paling tepat adalah menolak memberikan obat dan menyarankan pasien untuk berkonsultasi kembali dengan dokter agar mendapatkan resep yang baru dan obat yang aman. 2. Seorang apoteker bekerja di sebuah klinik di daerah terpencil. Stok obat di klinik tersebut terbatas. Seorang pasien datang meminta obat tertentu yang tidak tersedia. Tindakan apa yang paling sesuai dengan prinsip etika profesi apoteker dalam situasi ini? A. Menjual obat tersebut dengan harga yang lebih tinggi karena kelangkaan. B. Memberikan obat pengganti tanpa resep dokter. C. Menyarankan pasien untuk membeli obat di apotek lain yang lebih lengkap. D. Memberikan informasi tentang obat generik yang setara dan dapat diperoleh. E. Menolak memberikan obat dengan alasan tidak tersedia. Prinsip etika profesi apoteker mengharuskan apoteker untuk selalu mengutamakan kepentingan pasien. Dalam situasi ini, apoteker dapat memberikan informasi tentang obat generik yang setara sebagai alternatif. Hal ini dapat membantu pasien mendapatkan obat yang dibutuhkan tanpa harus mengeluarkan biaya yang terlalu mahal. Pilihan A dan B jelas bertentangan dengan etika profesi. Pilihan C dapat menjadi solusi, namun memberikan informasi tentang obat generik merupakan tindakan yang lebih proaktif. 3. Seorang pasien datang ke apotek dengan resep obat yang mengandung zat adiktif. Apoteker mengetahui bahwa pasien tersebut memiliki riwayat penyalahgunaan obat. Tindakan apa yang harus dilakukan apoteker? A. Memberikan obat sesuai resep tanpa pertanyaan. B. Menolak memberikan obat dan melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. C. Memberikan obat dengan dosis yang dikurangi. D. Memberikan konseling kepada pasien tentang bahaya penyalahgunaan obat. E. Menyarankan pasien untuk berkonsultasi dengan psikiater. Kesehatan mengatur tentang penggunaan obat-obat tertentu yang memiliki potensi penyalahgunaan. Sebagai apoteker, kewajiban untuk memberikan konseling kepada pasien sangat penting. Dengan memberikan konseling, apoteker dapat membantu pasien memahami risiko penyalahgunaan obat dan mendorong pasien untuk mencari bantuan profesional jika diperlukan. Pilihan B mungkin terlalu ekstrim, sedangkan pilihan C dan E tidak sepenuhnya mengatasi masalah inti. 4. Sebuah apotek komunitas mengadakan program edukasi kesehatan tentang penggunaan obat secara rasional. Program ini melibatkan pemberian informasi tentang cara penggunaan obat yang benar, efek samping obat, dan pentingnya mengikuti anjuran dokter. Dari perspektif kesehatan, program ini bertujuan untuk mencapai tujuan utama yaitu A. Meningkatkan keuntungan apotek. B. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang obat. C. Memenuhi target penjualan obat tertentu. D. Mempermudah akses masyarakat terhadap obat. E. Meningkatkan jumlah pasien yang datang ke apotek. Kesehatan menekankan pentingnya promosi kesehatan, termasuk di dalamnya adalah upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan, termasuk penggunaan obat. Program edukasi yang dilakukan oleh apotek ini sejalan dengan tujuan tersebut. Dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat, diharapkan masyarakat dapat menggunakan obat secara rasional dan bertanggung jawab, sehingga mengurangi risiko terjadinya masalah kesehatan yang terkait dengan penggunaan obat. 5. Seorang pasien membawa resep obat generik, namun apotek hanya menyediakan obat bermerek.
Apoteker menyarankan pasien untuk membeli obat bermerek dengan alasan kualitas yang lebih baik. Tindakan apoteker tersebut sesuai dengan UU Kesehatan karena memberikan pilihan yang lebih baik kepada pasien. B. Melanggar UU Kesehatan karena memberikan informasi yang menyesatkan. C. Sesuai dengan etika profesi apoteker karena mengutamakan kepuasan pasien. D. Tidak melanggar hukum karena merupakan hak apotek untuk menjual produknya. E. Memerlukan persetujuan dokter untuk mengganti obat generik dengan obat bermerek. UU Kesehatan mengatur tentang penggunaan obat generik dan memberikan preferensi pada obat generik karena harganya yang lebih terjangkau. Pernyataan apoteker bahwa obat bermerek memiliki kualitas yang lebih baik tanpa didukung oleh bukti ilmiah yang kuat merupakan informasi yang menyesatkan. Tindakan ini dapat dianggap sebagai upaya untuk mendorong pasien membeli obat yang lebih mahal, padahal obat generik memiliki efektivitas dan keamanan yang setara dengan obat bermerek.